Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jalan salib hari ini kita menggunakan Jalan Salib Bersama Maria, buku panduan halaman 35. Kemudian untuk nyanyian perhentian jalan salib halaman 54. Mari kita daraskan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini, hari Jumat pertama dalam bulan April, kita akan mengadakan jalan salib. Sudah itu kita lanjutkan dengan Prenekaristi, dan nanti akan ditutup dengan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus secara singkat. Sesudah itu nanti akan berkat Sakramen Maha Kudus akan diantar di tengah-tengah kita, lalu penutup. Mari kita bangkit berdiri.
Puji syukur 487. 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela agar dunia damai pula dengan Allah haliknya. Dari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada hari ini kita berkumpul lagi untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali sengsara Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan kasih itu terlebih dialami oleh Bunda Maria sebagai bunda yang pertama membuka hatinya untuk menerima warta kabar sukacita, sehingga dalam seluruh perjalanan hidupnya dia juga mau dan ingin untuk merenungkan jalan salib putranya, sehingga jalan salib yang kita renungkan pada kesempatan ini jalan salib bersama dengan Maria. Selain itu kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan, sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa pada buku pegangan 3 halaman 35. Yesus juru selamatku, izinkanlah aku masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, cermin kerahiman-Mu. Bunda Maria, jadilah penuntunku selama jalan salib ini. Pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari Jumat pagi aku melihat putraku lagi. Itulah untuk pertama kali aku melihat dia sejak para serdadu membawanya pergi. Tubuhnya hancur bekas cambukan, pukulan mereka. Darah mengalir di sekucur tubuhnya. Melihat itu hatiku hancur lulu, seakan tersayat pedang. Sengsara dan air mata bercucuran di pipiku. Bagaikan penjahat besar putraku dihadapkan ke hadapan Pilatus untuk diadili. Pilatus bertanya kepada halayak banyak, mengapa mereka hendak menghukum putraku? Semua orang di sekitarku berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Aku ingin memohon dengan sangat agar mereka diam.
tetapi aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi. Oleh sebab itu aku berdiri tenang dan menangis dalam hatiku diam-diam sambil berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sulit bagiku untuk membayangkan penderitaan yang ibumu rasakan ketika engkau dijatuhi hukuman mati. Tetapi apa yang terjadi sekarang atas diriku? Apabila saya berbuat dosa, salibkan dia. Apabila saya menaruh dendam, marah, benci, salibkan dia. Apabila saya menghakimi sesama, salibkan dia. Bukankah hal ini menyebabkan engkau dan ibumu mencurahkan air mata nestapa dan menambah penderitaan? kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah kekuatanku agak pulih, aku berjalan bersama orang banyak itu menuju pintu gerbang istana. Pintu terbuka dan putraku berjalan keluar terhuyung-huyung. Para algojo tertawa ria di belakangnya. Dua laki-laki menyeret sebatang kayu salib berat dan menghempaskannya di atas bahu putraku. Lalu mereka mendorong dia dengan kasar dan keji sekali ke jalan yang berbatu-batu. Melihat itu, hatiku amat sedih dan tak tertahankan lagi. Ingin aku mengambil salib itu dari bahu putraku dan menaruhnya di atas bahuku sendiri. Tetapi aku menyadari bahwa semua itu harus terjadi, maka aku berjalan diam-diam sambil berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah aku atas perbuatan dosa yang selama ini aku lakukan. Akulah yang menyebabkan Engkau memanggul salib itu dan menambah berat salib-Mu dengan menutup mata terhadap sesamaku yang menderita dan butuh pertolonganku. Ampunilah aku karena sering meremehkan orang lain, serta menghindar dari orang-orang tertentu yang ingin berbicara denganku. Bantulah aku untuk menjadi seperti ibumu yang selalu menolong dan meringankan beban salib manusia. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku berada di belakang dekat putraku ketika dia berjalan dengan beban salib berat menuju Kalvari. Hatiku pilu dan sangat sedih melihat dia dalam sengsara sehebat itu. Ia sudah lemah karena penderitaan dan siksaan yang baru dideritanya. Ia tidak mampu menahan dirinya. Tiba-tiba ia tersungkur di bawah salib. Ketika aku melihat dia jatuh, hatiku hancur luluh.
Aku takut kalau putraku sudah meninggal. Lalu algojo menendang, menarik dan mengolok. Tak ada satupun yang menolong. Perlahan-lahan dia bangkit dan meneruskan perjalanan. Aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi, maka aku berjalan dengan pasrah, menangis dan berdoa diam-diam. Tuhan Yesus Kristus, betapa sering aku jatuh di dalam dosa yang sama dan jarang aku sadari. Betapa sering aku melihat sesamaku berbuat kesalahan dan aku menertawakan mereka. Kadang aku marah bila sesamaku menyakiti hatiku. Maria turut merasakan jalan salib yang engkau tempuh. Bantulah aku untuk mengakui dosa dan salahku kepadamu, serta turut merasakan penderitaan sesamaku. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku lolos menerobos kumpulan orang banyak yang berjalan di samping putraku, dan aku berdiri di pinggir jalan salib yang hendak dilewati oleh putraku. Aku memanggil dia, ia berhenti. Kami bertukar pandangan. Hatiku tidak bisa menahan sedih dan duka yang begitu hebatnya, sehingga tak sanggup mengeluarkan satu kata pun. Pandangan matanya mengisyaratkan batinku, kuatkan hatimu ibu, semua ini ada tujuannya. Lalu dia berjalan terus terhuyung-huyung. Aku hanya meratap di pelukan para ibu yang berdiri di sampingku. Aku berjalan bersama orang banyak dan berdoa diam-diam. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah aku karena sering sekali aku berpaling daripadamu. Kadangkala aku menjauhimu bila aku telah berbuat dosa dan sering kuulang-ulangi perbuatan itu. Ampunilah aku karena banyak kali aku mengingat-ingat hal-hal yang tak berkenan kepadamu dan mudah jatuh lagi dalam dosa yang sama. Aku tak menghiraukan panggilanmu untuk tetap teguh dan setia kepadamu. Berilah aku hati yang terbuka seperti Ibu Maria. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku dapat melihat sekarang rasa letih dan tak berdaya terpancar dari wajah putraku. Salib yang dipikulnya sangat berat, jalannya mendaki. Aku melihat setiap langkah putraku sepertinya merupakan langkah terakhir. Aku turut menderita bersamanya, dan aku melihat suatu perbuatan kejam di dekat putraku. Algojo menarik dan memaksa seorang petani untuk membantu memikul salib putraku.
Aku menyaksikan wajah Simon yang terpaksa dan malu untuk memikul palang yang berat itu. Simon bertanya kepada algojo itu, mengapa dia harus membantu Yesus putraku? Aku mengerti maksudnya dan berjalan terus sambil berdoa dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku, karena sudah banyak sekali aku menolong Engkau melalui sesamaku. Aku hanya mementingkan diriku saja dan sering sangsi akan sabdamu yang mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan, jangan biarkan aku seperti Simon karena terpaksa, tetapi bantulah aku seperti ibumu, Maria, yang selalu mengikutimu dengan setia sampai di bawah salib. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, ada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku dengan setia mengikuti putraku dari dekat sekali. Darah dan keringat mengalir di wajahnya. Ingin sekali aku mau membersihkannya. Tanpa aku duga, tiba-tiba seorang wanita yang bersama kami mendesak maju melewati algojo-algojo. Ia segera mengeluarkan kain putih, mendekati putraku, dan mengusapi wajahnya yang berlumuran darah dan keringat itu. Dengan segera, seorang algojo menarik wanita itu ke samping. Namun raut wajahnya seakan-akan bertanya, "Mengapa kamu berbuat demikian terhadap orang ini?" Aku merenungkan perbuatan cintanya di dalam hatiku, dan aku berjalan terus dalam iman dan sambil berdoa diam-diam. Tuhan Yesus Kristus, wanita itu telah memberikan cintanya yang terbaik kepadamu. Namun aku masih ingat diriku sendiri. Aku telah banyak menerima daripadamu dan sesamaku, lebih daripada yang aku beri. Banyak kesempatan sebenarnya setiap hari bagiku untuk memberi kepadamu, namun aku melalaikannya. Penebusku, bantulah aku untuk memberikan seluruh hidupku kepadamu dan mengembalikannya kepadamu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus merasakan tenaganya sudah habis. Dengan tidak disangka-sangka ia jatuh lagi di bawah salib. Kesedihan dan duka citaku tak dapat kutahan lagi. Kepalanya tertelungkup ke tanah. Aku berpikir mungkin dia sudah meninggal. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, putraku berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya.
Hatiku hancur lulu melihat ketidakberdayaan putraku yang berjalan kembali. Namun aku menyadari ini harus terjadi. Maka aku berjalan di belakang putraku dengan diam-diam. Dan kupanjatkan doa sambil menangis kepada Tuhanku. Tuhan Yesus Kristus, aku sering jatuh dengan kesalahan dan dosa yang sama. Kadang aku enggan untuk kembali kepadamu, untuk mengakui kesalahan atas dosa-dosaku, sehingga menyebabkan engkau jatuh lagi. Berilah aku semangat untuk memulai merubah diri dan mengambil langkah yang pantas untuk menghindari dosa dan kesalahan yang merugikan diriku dan sesamaku. Aku mohon kepadamu, ampunilah aku. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menasihati para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku berjalan di belakang putraku ketika aku melihat dia berhenti di tengah kumpulan wanita yang meratapi dia dan menaruh belas kasihan kepadanya. Mereka diberi kesempatan menerima dia sebagai Mesias. Namun seperti banyak orang lain, mereka menolak putraku. Putraku mengatakan kepada mereka, agar mereka menangisi diri mereka sendiri dan dosa-dosa mereka yang membawa pertobatan. Namun mereka tidak melihat hubungan kata-kata putraku itu dengan jalan salib dan wafatnya. Tapi aku mengerti, dan ketika dia meneruskan jalan salibnya, aku berdoa dalam hati dan terus mengikutinya dengan diam-diam. Tuhan Yesus Kristus penyelamatku, banyak kali aku berlaku seperti wanita-wanita ini, selalu melihat kesalahan pada orang lain dan menaruh kasihan pada orang yang bersalah. Tapi amat jarang aku melihat kesalahan pada diri sendiri atas dosa dan tingkah lakuku. Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah aku karena perbuatanku selama ini tidak berkenan kepadamu. Ajarilah aku untuk sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepadamu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, Ia akan kuratapi dosa dan Perhentian yang ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Gunung Golgota sudah tampak. Putraku sudah tidak punya tenaga lagi dan para algojo berpekik sorak memperlakukan Yesus putraku dengan kejam, kasar dan mendorong dia. Putraku terjatuh ketiga kalinya. Dia jatuh di atas batu-batu dan salib berat menimpanya. Sengsaraku semakin dahsyat melihatnya. Mereka hampir-hampir menyeret dia pada bagian akhir perjalanannya itu.
Hatiku hancur lulu membayangkan apa yang akan mereka perbuat lagi terhadap putraku itu. Namun aku menyadari semua ini harus terjadi. Hanya doa dan tangisan yang dapat kulakukan dengan diam-diam. Tuhan Yesusku yang terkasih, cintamu begitu besar atas diriku. Engkau menderita sengsara demi aku orang yang berdosa ini. Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang aku perbuat selama ini, yang menyebabkan engkau jatuh. Bantulah aku agar aku selalu dekat padamu, seperti Ibu Maria yang tak henti mengikutimu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika putraku bebas dari beban kayu salib yang berat, aku mengira dia akan mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak. Namun apa yang terjadi? Para algojo secara kasar sekali menarik, mendorong, dan menanggalkan pakaian dari tubuh putraku yang berlumuran darah, beku, dan keringat di sekujur tubuhnya. Alangkah pedih rasa hatiku melihat penderitaan dan perlakuan mereka atas putraku. Tiba-tiba aku sadar bahwa semua ini harus terjadi. Maka aku menangis diam-diam sambil berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku, karena dalam perjalanan hidupku di dunia ini, aku turut menelanjangi Engkau dengan perbuatan dosaku. Aku telah menghakimi dan merugikan sesamaku oleh fitnahan, serta telah merusakkan harga diri mereka oleh prasangkaku. Dalam banyak hal aku telah berdosa melawan Engkau, lewat segala penghinaan terhadap sesamaku. Tuhan Yesus, bantulah aku melihat Engkau di dalam semua sesamaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, Kau tinggikan hargaku. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mereka mendorong putraku dengan kasar hingga jatuh ke tanah. Kedua tangannya ditarik di atas kayu salib. Dia membiarkan dirinya dipaku. Ketika mereka menembusi tangan dan kakinya dengan paku besar, jeritan jiwaku tak dapat kutahan lagi menyaksikan kekejaman seperti itu. Lebih baik aku mati saja daripada melihat perlakuan mereka terhadap putraku. Lalu mereka menegakkan salib. Di atas salib itulah putraku tergantung. Untuk keselamatan umat manusia, putraku bergulat dengan maut pada saat-saat terakhir hidupnya di dunia ini melawan kuasa kegelapan, dosa dan ejekan caci maki yang pedas dari mereka.
tapi aku menyadari itulah bukti cinta Tuhan pada manusia. Maka aku berdiri tenang sambil berdoa diam-diam. Tuhan Yesus Kristus, betapa pedih derita yang Engkau tanggung sendiri bagiku, dan betapa besar kesedihan ibumu menyaksikan dan memandang Engkau sebagai putranya yang tunggal mati karena cinta kepadaku. Aku sadar akan cintamu dan bahwa Engkau bersama Ibu Maria siap dan rela untuk mengampuni aku segera setelah aku menyesal dan bertobat atas kesalahan dan dosa-dosaku. Ampunilah dan bantulah aku, ya Tuhan Yesus, untuk selalu berbalik dari jalan kegelapan dosa-dosa ke jalan yang benar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang tahu? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Derita manakah yang lebih besar bagi seorang ibu daripada menyaksikan dengan mata sendiri kematian anaknya? Aku yang telah melahirkan putra ini ke dunia dan menyaksikan dia bertumbuh dewasa, sekarang berdiri tak berdaya di kayu salib, menundukkan kepalanya dan wafat. Kesengsaraannya sebagai manusia telah berakhir, namun penderitaanku bahkan meluap-luap. Namun aku sadar, semua ini harus terjadi dan aku harus menerimanya dalam iman. Aku hanya dapat menangis dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus penyelamatku, kasihanilah aku atas segala akibat dosa-dosaku terhadap-Mu selama ini dan terhadap sesamaku. Terima kasih atas pengorbanan cinta-Mu di kayu salib yang begitu besar. Engkau sendiri mengatakan bahwa cinta yang benar ialah menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabat-Mu. Ajarilah aku meneladani cinta-Mu dan cinta Bunda Maria untuk hidup bagi sesamaku dan tidak lagi menyia-nyiakan Engkau dalam diriku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Dengan salib salib suci-Mu suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu telah bubar semuanya. Pekik sorak telah reda. Aku berdiri di bawah salib bersama salah seorang sahabat putraku. Dan aku memandang tubuh yang tak bernyawa lagi. Tubuh penyelamat kita. Lalu 2 orang laki-laki menurunkan jenazah putraku dari salib dan menaruhnya di atas pangkuanku. Aku tenggelam dalam lautan duka yang hebat. Disinilah aku menunjukkan cinta keibuanku dengan merangkul putraku, penuh cinta dan cucuran air mata.
Hidup putraku telah berakhir secara sadis dan tragis, yang juga membawa hidup baru bagi umat manusia. Ini semua harus terjadi, dan aku berdoa dalam cucuran air mata. Tuhan Yesus Kristus penyelamatku, sengsaramu telah berakhir, namun hal itu masih saja terjadi bila setiap kali aku memihak dan berbuat dosa daripada kembali dan memilih Engkau. Akulah yang menyalibkan Engkau. Sekarang ya Tuhan, aku sadar. Aku mau setia dan mencintaimu dalam kehidupanku. Aku mohon juga pengampunan-Mu. Dan bantulah aku mencintai salib-Mu sehari-hari, seturut teladan dan ibumu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehilangan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kami mengantar jenazah Yesus putraku di sebuah taman, di mana di sana ada makam baru yang belum pernah ditempati oleh seorang pun. Aku sendiri yang mengatur semuanya di sana, dengan cucuran air mata karena sedih, dan bersuka cita atas kehendak Allah yang sudah terjadi. Sekali lagi aku memandang Yesus putraku yang sangat kucintai. Lalu aku keluar dari kubur. Mereka menutupnya dengan batu besar. Dan sebelum aku meninggalkan makam, aku sempat berpikir, aku sadar bahwa semua ini harus terjadi untuk keselamatan dunia. Aku hanya berharap dalam iman akan janjinya sambil berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu telah terbukti atas dunia ini. Engkau sungguh-sungguh mencintai aku, orang yang berdosa ini. Dan tidak ada alasan lain. Engkau hanya berharap agar aku hidup baik dan hidup seturut rencana-Mu. Engkau tak pernah mengatakan bahwa hidup baik itu mudah. Tuhan, aku hendak meninggalkan dosa-dosaku saat ini dan hidup hanya untuk-Mu dalam saudara-saudaraku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Kita doakan bersama. Ya Yesus, Juru Selamatku, terima kasih atas segala rahmat yang Engkau berikan kepadaku lewat jalan salib ini. Yesus, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bunda Maria, doakanlah aku yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, melanjutkan permenungan kita pada kesempatan ini. Kita akan diteguhkan oleh sabda Tuhan terlebih persatuan kita dengannya dalam Pranekaristi. Maka mari setelah kita merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus dan merenungkan perjalanan hidup kita, dosa-dosa kita, mari dapatnya kita membuka hati kita, semakin menyadari diri kita bahwa kita membutuhkan rahmat pengampunan dari Tuhan untuk semakin boleh mampu dan bisa bertahan dalam membaharui diri kita untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dia. Seraya mempersembahkan niat doa dan harapan-harapan kita, mari di hadapannya kita mensyukuri semuanya itu. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kita yang diperkenankan untuk boleh merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Felix Santoso, yang merayakan hari ulang tahun yang ke-35, sama dengan keempat buah hati anaknya, dan juga bersama dengan istri Amelia Hussein, serta juga membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu ini, Bapak Antoni Harlim, Bapak Indra Samsi, Rudi Leonardo, dan semua saja para pelayan Tuhan yang merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu ini. Serta senantiasa mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya Uskup Emeritus Turang yang telah berpulang, dan juga Ibu Francisca Rutuno, dan juga kerahiman Allah bagi Bapak Paulus Lai yang meninggal 18 tahun yang lalu, dan juga untuk Fransiskus dan seluruh keluarga. Kita hening sejenak. Supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita mengampuni dosa-dosa kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa memberikan pertolongan yang tepat dalam setiap kelemahan kami. Semoga kami menerima buah penebusan-Mu dengan sukacita dan mewujudkannya dalam pembaharuan hidup kami lewat pertobatan di masa Prapaskah ini. Bersama Bunda Maria kami merenungkan sengsara putra-Mu sebagai akibat dosa yang ditanggungnya untuk menebus kami. Semoga seluruh doa dan harapan kami berkenan kepadamu, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lain langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar. Dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabarannya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi ini. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku mau kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Merenungkan sedikit sabda Tuhan pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Beriman dengan teguh mengisyaratkan pribadi yang tetap pasang badan dalam segala situasi dan kondisi yang mengancam iman. Keteguhan tersebut berdasar pada kepercayaan yang penuh kepada Bapa yang telah mengutus dan memilih kita. Sama seperti Yesus, meskipun hidup dan berkarya dikelilingi orang-orang yang mengancam dan mengintainya bagaikan binatang buas. Namun Yesus tak gentar karena ia tahu akan ada masanya. Keberanian yang sama ditunjukkan oleh para martir gereja. Mula-mula yang dengan gagah dan berani melawan maut karena keteguhan iman mereka akan Kristus. Lantas apakah kita akan menyerah begitu saja ketika keimanan kita digoyangkan oleh dunia yang begitu memikat namun menyesatkan? Tidak mudah terus berada di jalan yang benar. Namun ketika kita mampu melewati jalan itu dengan teguh, seperti Bunda Maria, niscaya kebahagiaan dan sukacita menanti kita di ujung jalan. Dan itulah tujuan kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pertentangan tentang asal-usul Yesus menjadi topik yang selalu muncul sampai pada saat ini dan bahkan mungkin semakin mengerucut. Bahkan sampai hari ini kalau kita menyimak diskusi dan perdebatan agama seputar iman Kristiani, apalagi menyangkut iman Katolik, pastilah itu semua berkulat seputar siapa dan dari mana Yesus itu berasal. Berkutat pada soal masuk akal atau tidak masuk akal. Pernyataan-pernyataan seperti seputar Yesus. Intinya
banyak topik diskusi dan percakapan yang berisi penolakan terhadap ketuhanan Yesus. Dari sinilah kita melihat dan menjadi sadar bahwa ternyata banyak orang menciptakan sendiri kriteria tentang Allah yang diyakini. Bahkan ada yang berani menyebut nama Allah lalu membunuh sesama. Banyak orang berpikir bahwa Allah haruslah seperti apa yang mereka pikirkan. Iman harus tunduk di bawah rasionalitas dan logika mereka berpikir. Mereka mengimani apa yang mereka bisa taklukkan dalam pikirannya sendiri. Orang-orang seperti itu mengimani apa yang mereka pikirkan dan bukan memikirkan apa yang mereka imani. Bunda Maria meyakini dan mengakui apa yang ia yakini. Maka dia bertahan sampai pada titik darah penghabisan bagi putranya dan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah gambaran iman sejati. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita meneladan iman itu. Kita bertahan penuh untuk memperjuangkan hidup iman kita. Moga-moga kita boleh sampai pada penghujung perjalanan hidup Yerusalem abadi yang Tuhan sediakan bagi seluruh umat manusia dalam diri putranya Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Pandanglah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang datang di hadapan-Mu pada kesempatan ini, di mana kami semakin merasakan dekatnya perayaan besar yang Kau sediakan, yaitu perayaan Paskah di tahun ini. Kami mencoba merenungkan jalan salib kehidupan kami masing-masing bersama Bunda Maria pada hari ini, yang sungguh menjadi teladan iman bagi kami. Semoga seluruh doa umat-Mu yang hadir dalam perayaan ini sungguh semakin berkenan kepadamu, karena kami senantiasa datang persatukannya dalam perayaan syukur Ekaristi, di mana kami Kau persekutukan dengan menyantap dan menyambut tubuh-Mu sendiri. Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan kita Ekaristi Kudus. Lagu persembahan puji syukur 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur
mempersiapkan ini, hasil usaha manusia kami akan menjadi membantu kami. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, semoga persembahan ini membebaskan kami dari dosa dan menuntun kami menuju pesta Paskah, sumber keselamatan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ya Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan
Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang dari pada kesempatan ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Yang telah niat dan doa harapan kami. Yang bersyukur segala rahmat-Mu, rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bersama saudara kami, Felix Santoso yang merayakan ulang tahun yang ke-35. Juga bersama dengan istri Amelia Hussein dan keempat buah hati yang Kau anugerahkan supaya semakin sehat, semangat, sehat walafiat, sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan mereka. Juga saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan minggu ini, Bapak Antoni Harlim, Bapak Indra Samsi, dan Rudi Leonard. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kami yang kami intensikan pada kesempatan ini, Paulus Lai dan Fransiskus, serta Uskup Emeritus Monsinyur Piturak dan Ibu Francisca Rustono. Dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muja memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, telah bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Lagu Komuni, Puji Syukur 434.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui sakramen ini Engkau mengubah hidup kami yang lama menjadi baru. Berkat darah Kristus, kami memperoleh penebusan dan pengampunan dosa sekadar kekayaan rahmat-Mu. Bantulah kami untuk menanggalkan manusia lama serta mengenakan kebenaran dan kesucian dalam Kristus sampai kehidupan abadi. Supaya Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan penghormatan kepada Sakramen Kudus sekaligus berkat penutup melalui sarana rahmat Sakramen Kudus pada kesempatan Jumat pertama di bulan April. Puji syukur 555. Mari menimba air kehidupan
dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan semua bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita hening sejenak di hadapan Allah, merenungkan sabda Tuhan dan juga perjalanan salib yang boleh kita renungkan pada kesempatan ini bersama Bunda Maria yang sungguh-sungguh masuk dalam penderitaan putranya, menanggung beban dosa kita manusia. Tapi syukurlah bahwa kita selalu diberikan rahmat pengampunan oleh Tuhan, asal kita datang kepadanya, membuka hati kita dan mohon pengampunannya, menyadari seluruh diri kita. Semoga kita pun bertahan untuk memperjuangkan salib kehidupan yang kita hadapi dalam persiaran kita di tengah dunia ini. Kita hening sejenak.
Mari kita menyerahkan keluarga kita kepada hati kudus Yesus dengan mendoakan halaman 12. Penyerahan keluarga kepada hati kudus Yesus. Juru selamat yang kudus, Engkau cinta kepada kami dengan cinta yang amat besar, maka kami datang kepadamu pula untuk membarui penyerahan seisi rumah kami kepada hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja keluarga kami seluruhnya. Hati ilahi Yesus, pada penghabisan hari ini kami berkumpul pula di hadapan-Mu dan menyatakan kasih kepadamu dan syukur hati kami karena segala pemberian-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami dan kami insaf bahwa bukan dengan percuma Tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novo sedat ritui restet vide supplementum sensum defectum genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti
Puji syukur 600 600. Menuju